Pernah nggak sih kalian ngerasa hampa padahal lagi di tengah keramaian? Nah, lagu Jawa Sabar dari Sadewok ini kayaknya nangkep banget perasaan itu. Kali ini kita bakal coba bedah liriknya yang ternyata bukan cuma lagu biasa, tapi sebuah cerita universal tentang gimana cinta diuji sama masa-masa sulit. Lagu ini langsung dibuka dengan kalimat yang, wah, nusuk banget. Ngombe kopi legi neng rasane pahit tenan. Coba dibayangin, sesuatu yang harusnya manis, di lidah kita malah terasa pahit banget. Ini langsung ngebawa kita ke suasana hati yang muram dan bingung, di mana rasanya semua hal jadi salah. Jadi intinya lagu ini tuh ngomongin tentang perasaan tertekan yang saking dalamnya sampai kenikmatan-kenikmatan paling sederhana pun jadi hambar. Dan inilah titik awal dari perjalanan emosional yang bakal kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Bagian ini ngebangun realitas yang suram dan masalah di dalam diri yang lagi dihadapi si penyanyi. Di sini tuh kita bener-bener diajak ngerasain gimana dunianya jadi kayak terdistorsi. Bukan lingkungan yang berubah, tapi cara dia ngeliat dan ngerasain dunianya itu yang udah rusak sama keadaan. Kalian pernah gak sih ngerasain hal yang sama? Nah, visual ini ngegambarin masalahnya dengan pas banget. Kopi manis yang harusnya jadi simbol kenikmatan kecil sehari-hari, udah kehilangan maknanya. Ini bukan lagi soal indera perasa, tapi udah soal jiwa yang lagi terluka. Dan gak berhenti di situ. Mangut lele, makanan yang harusnya kayak rasa, sekarang rasanya jadi hambar kayak tempe. Ini makin negasin lagi betapa dalamnya penderitaan yang dia rasain. Seakan-akan semua warna di hidupnya itu memudar. Dan disinilah titik baliknya. Pertanyaan ini mengubah segalanya. Fokusnya bergeser dari perasaan di dalam hati ke penyebab dari luar. Kesulitan finansial. Dia nggak cuma lagi sedih, dia mulai sadar kalau kesedihannya ini berakar dari kemiskinan yang lagi dia alami. Sekarang ceritanya bergeser nih, dari yang tadinya cuma monolog internal yang kelam, kita beralih ke konflik interpersonal, di mana si penyanyi mulai ngobrol langsung ke pasangannya. Ini permohonan yang tulus banget kan? Dia nggak lari dari masalah, tapi dia justru memohon untuk meredakan ketegangan. Dia pengen menghadapi badai ini bareng-bareng, lewat komunikasi bukan lewat kemarahan. Di sini kita ngerasain sumber sakit hati yang lain, yang dalam banget. Dia ngelihat wajah pasangannya yang cantik, tapi di saat yang sama dia ngerasain ketidakbahagiaan di hatinya. Kontradiksi inilah yang paling menyakitkan buat dia, karena dia ngerasa bertanggung jawab atas kesedihan itu. Terus gimana ceritanya berkembang? Nah, disinilah si penyanyi berhenti cuma memohon dan mulai ngambil tindakan nyata buat nyelesain masalah mereka. Coba dia perhatiin, responsnya tuh terstruktur banget. Pertama, permintaan maaf yang tulus. Kedua, pengakuan atas kekurangannya saat ini. Dan ketiga, yang paling penting, janji yang penuh tekad buat masa depan. Ini adalah langkah seorang pria yang bertanggung jawab. Nah, disinilah kita sampai di puncak emosional lagu ini. Si penyanyi membuat sebuah pernyataan yang kuat banget tentang komitmennya yang gak akan goyah. Ini adalah bagian pertama dari sumpahnya. Dia negesin kalau kesulitan materi gak akan pernah bisa mengikis fondasi cinta mereka. Ini tuh kayak jangkar di tengah badai. Dan inilah poin kuncinya. Janjinya itu tanpa syarat. Dia nggak bilang, aku akan mencintaimu kalau keadaan membaik. Dia bilang, aku akan mencintaimu meskipun keadaannya lagi hancur-hancuran. Inilah inti dari cinta sejati. Sumpahnya ditutup dengan pernyataan kesetiaan yang mutlak. Di tengah ketidakpastian finansial, satu-satunya hal yang pasti dan nggak akan pernah berubah adalah kesetiaannya. Ini adalah penegasan komitmen yang paling tinggi. Setelah perjalanan emosional yang intens tadi, lagu ini berakhir dengan nada yang sederhana, membumi, dan penuh penghargaan. Ini luar biasa sih, setelah semua janji besar dan sumpah setia, pada akhirnya yang paling penting buat dia adalah kehadiran pasangannya. Ucapan terima kasih yang sederhana ini nunjukin kalau bagi dia, dukungan sang kekasih adalah harta yang paling berharga. Pada akhirnya lagu ini ngebawa kita dalam sebuah perjalanan narasi yang utuh. Mulai dari keputusan pribadi, beralih ke deklarasi cinta yang agung, dan ditutup dengan rasa syukur yang paling mendasar. Dan kita akhiri dengan pertanyaan ini. Judul lagu ini kan Sabar. Nah, setelah kita bedah ceritanya, apakah kesabaran, baik dari sisinya untuk berjuang, maupun dari sisi pasangannya untuk bertahan, adalah tindakan cinta yang paling utama dalam menghadapi kesulitan? Sesuatu untuk kita renungkan.